Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan kami, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang mengambil rupa manusia, datang bersama dengan kami dan memberi kasih yang tiada tara sehingga kami Tuhan angkat menjadi anak dan Tuhan menjadi budak. Terpujilah Engkau Tuhan kami Kristus. Di pagi hari ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar akan Firman. Berikan waktu ini kepada kami, konsentrasi kami penuh biarlah pada Firman, sehingga setiap kata yang dikeluarkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi di daging hamba, urapan yang surga, sehingga firman yang ditaburkan tertanam seperti di tanah yang subur. Berfirmanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa kami. Amin. Shalom. 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 Kalau orang Kristen katakan shalom, jangan malu-malu. Ya. Banyak masih Protestan masih sedang mengucapkan kata shalom. Shalom itu pengucapan yang benar adalah shalom, bukan shalom. Karena menggunakan vowel wow, vokal panjang pada o-nya. Jadi yang benar itu adalah shalom. Percaya, karena saya mengajar bahasa Ibrani. Amin. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan saudaraku, hari ini pagi ini kita akan bersama-sama belajar akan firman. Mari, yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Mari saya jemput kita semua berdiri sebagai penghormatan terhadap pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat dan perikop dan kita bersama-sama hitungan yang ketiga pada ayat 1. Katakan amin yang sudah ketemu. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Perikop rumah Bapa. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Makan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil keempat, pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4. Di dalam bahasa daerahnya disebutkan demikian saudaraku. Pertama sekali adalah me tarasesto, kalian itu bentuk jamak. Kalian ditandai dengan esto, terdiri dari 3 kata, para, ses, dan esto. Kalian sungguh sangat harapan, karena para adalah preposisi memberi tekanan pada sesto tadi. Jadi kalau siapa jangan pernah. Nah, kata me di sini digunakan saudara pada ayat pertama. Kata yang pertama, kalau kita sejajarkan dalam bahasa Ibrani, ini adalah kata larangan permanen. Di dalam bahasa Alkitab ada 2 dikenal kata larangan, permanen dan kontemporer. Tidak boleh selamanya dan boleh. Lo akal hati, jangan makan buah itu, karena Tuhan kepada kapanpun lo atau me nggak boleh. Tapi kalau dikatakan el akal hati, jangan makan buah itu. Kenapa? Busuk. Bukan berarti kata larang permanen atau al di sana mengatakan jangan dimakan hanya kontemporer sementara, karena busuk, yang lain aja makan. Nah, di ayat ini
menggunakan kata larangan permanen. Jangan gelisah hatimu, jangan gundah hatimu. Ya, kalau orang yang gelisah selalu, saudaraku, kalau sudah umur seperti Pak Berdi, bawahnya apa? Asam lambung. Ya kan? Jangan gelisah hatimu. Pistewt, kalian et, bentuk present tense hari ini. Kapanpun dibacakan ayat ini maka selalu aktif. Jangan gelisah hatimu saat ini juga. Ditutup dengan kata pistewt, kalian percaya. Jadi 2 kali di dalam ayat 1 itu kata, bisa ditampilkan bahasa Yunani-nya? Ya. 2 kali ditampilkan sana dikatakan menggunakan kata pistewt. Percayalah, percaya. Kalian saat ini percaya. Jangan ragu. Kata me memberi tekan kepada pistewt, maka jangan pistewt, jangan sasti tadi, jangan ragu, jangan bimbang, jangan gusar, jangan gelisah. Kenapa Tuhan Yesus katakan, saudaraku? Karena Tuhan Yesus hendak meninggalkan mereka dari Allah mengambil rupa manusia mau kembali ke wujud aslinya. Sehingga Tuhan Yesus ingin tahu apakah sudah benar kokoh, apakah sudah mantap pengetahuan mereka akan datang. Maka kalau dibaca ayat-ayat selanjutnya, Filipus, salah satu murid yang sangat sulit percaya, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Di situ saudara, Tuhan Yesus dapat melihat, dan kita juga melihat, berarti dia masih ragu. Lalu Yesus katakan, menunjukkan Bapa kepadamu. Jika kau melihat aku, kau telah melihat Bapa. Rasanya pecah kepalanya para rasul-rasul melihat itu, apalagi latar belakang mereka itu adalah dari Yahudi. Karena bagi mereka Yahudi, Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh, yang tidak bisa disentuh, yang hanya bisa disentuh para nabi saja. Ini siapa kami ini? Tak, ternyata kami melihat Allah Bapa itu yang terlepas. Mungkin di zaman ini pun kalau ada mengaku begitu mungkin tidak ada lagi. Tetapi kalau Tuhan Yesus zaman ini dan itu kita termasuk di dalamnya. Tapi ya, lalu diyakini dan setidak-tidaknya percaya dari apa yang dilakukan. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Mujizat apa? Membangkitkan orang mati. Apakah itu pekerjaan Nabi? Ya, Isa. Nabi Elia pernah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Apakah itu pekerjaan Rasul Nabi? Iya. Pak, Rasul Paulus pernah dengan sapu tangannya saja disentuhkan sembuh penyakit. Ketika Tuhan Yesus bangkit dia di antara orang mati. Nah ini finalnya. Oh banyak di kampung kami banyak orang mati bangkit lagi Pak. Para dukun-dukun Pak. Oh iya. Sekarang pertanyaannya masih hidup Pak. Banyak nabi yang mengaku saudaraku rasul-rasul ataupun pemuka agama ia adalah petunjuk-petunjuk jalan tatkala ia dipanggil inna lillahi lupa bangkit. Lupa bangun sampai hari ini. Masih di dalam tanah jasad. Yesus membuktikan dia bukan hanya sekedar nabi dan rasul. Yesus membuktikan dia bukan datangnya dari dunia ini, tetapi datang dari surga. Sehingga ia praktekkan, dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan beberapa kitab suci mengakui ia saat ini ada di surga. Menunjukkan dia bukan hanya sekedar nabi dan bukan sekedar rasul. Maka Yesus katakan, pistewt, kalian percayalah. Me pistewt. Jangan gelisah hatimu. Kita jadikan saudara kata larangan itu adalah permanen. Karena itu tidak bisa kita sangkali.
Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan di hadapan para rasul dan orang lain. Selanjutnya saudara, perikop ini memang jelas mengarah bahwa Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka, yaitu di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Artinya di sana saudara, Tuhan sedang memberikan janji kepada mereka. Hari ini saudaraku, topik kita adalah PISTWT. Setiap PISTWT dengan amin sesungguhnya itu sama. PISTWT itu pistis, itu bahasa Yunani, amin itu bahasa Ibrani. Namun seringkali kata amin itu disalah pakai, asal sembarang pakai. Sinonim itu bahasa Ibrani amin, pistis atau pistis adalah kata dasarnya pis, is adalah bentuk nominatif, deklensi 3, PISTWT adalah bentuk kata terdekat, deklensi. Sehingga saudara, sinonim ini perbedaannya begini, amin dengan pistis atau iman. Amin itu, iman itu dari kata amin. Kita orang-orang yang beriman itu dari kata amin, dan kata dasarnya adalah aman. Nah, perbedaannya pistis, iman dan amin begini. Kalau amin 1 tambah 1 pasti 3, betul atau salah? Salah. Pastinya berapa? 1. Itulah iman atau amin. Iman atau amin. Sedangkan PISTWT atau pis atau pistis, ketika saya katakan begini, ini hebat, saya bikin penting. Kalau amin saya dorong pasti jatuh, amin. Amin. Kalau saya jatuh begini, saya dorong begini pasti jatuh, amin. Amin. Tetapi ketika saya hanya lihat saja, saya percaya pistis jatuh. Saudara mampu menjatuhkan dengan kepercayaan Anda, itulah pistis, itulah iman. Bisa nyambung? Amin. Iman itu dari kata aman, bahasa Ibrani. Maka di dalam Matius 6 ayat 14 diakhiri dengan amin. Benar, itu artinya 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. Tapi belum tentu 1 tambah 1 bisa 3 dan 4, seperti antara suami dan istri. Itulah pis. Kata iman dan pistis, nah yang seringkali populer adalah kata imannya, bukan pistisnya. Jadi bahasa Ibrani diadopsi ke bahasa Yunani. Dituliskan di dalam kitab bahasa Yunani, amin itu adopsi dari bahasa Ibrani. Sehingga tidak tampak bahwa amin itu adalah bahasa Ibrani. Contohnya stop. Siapa tahu dari bahasa apa kata stop? Ya? Bahasa Inggris kan? Tetapi menurut KBBI itu sudah baku menjadi bahasa Indonesia. Sama seperti tadi itu. Amin dan aman. Tapi kenapa bukan kata pistis yang dikeluarkan kata amin? Karena itu yang tertulis. Maka seringkali kita tahu hanya apa yang tertulis. Sulit back to the Bible. Sulit melihat ke bahasa aslinya. Apalagi dia seorang teologi yang tidak tahu bahasa aslinya. Terlalu. Ketika seorang teolog tidak mampu minimal baca bahasa Ibrani dan Yunani seperti kalian nanti masing-masing. Bapak tidak akan berikan nilai dan luluskan kalau tidak bisa baca dan tulis seperti Anda menulis bahasa Indonesia cepat. Dan itu sudah teruji di kakak-kakak kelas sekalian. Jadi huruf Ibrani itu sama seperti Anda menggunakan bahasa Indonesia menulis, huruf Ibrani Anda gunakan. Banyak caranya. Nah, saudara, karena seringkali, memang ini saya katakan saudara,
Seorang sarjana teologi tidak bisa baca dan tulis. Apa bedamu dengan pendeta yang non teologi? Tidak ada bedanya, toh? Yakin nggak beda? Justru lebih mantap mereka akan berkhotbah. Ini saudara menjadi tantangan bagi saudara. Bagaimana kita untuk menemukan hal seperti ini? Seperti tema kita hari ini adalah Pistilite. Tetaplah setia. Tatkala kita setia sebagai seorang mahasiswa belajar dan belajar, maka apa yang kita dapatkan berhasil karena ada Pistilite tadi, karena ada keberhasilan itu. Tanpa kesetiaan saudara, itu agak sulit. Maksud saya di sini tidak untuk mengajak saudara yang sedang bersatu supaya Anda setia kepada pasangan yang ada saat ini di kampung. Halo? Zaman sekarang SMP sudah pacaran, SMA sudah pacaran, so. Jangan-jangan banyak pacaran kau tinggal di sana, toh? Bapak bukan ingin mengajak supaya kau setia menunggu dia. Katakan kepada dia, kalau dikatakan, Bang, aku rindu. Dek, aku rindu, katanya gitu. Datanglah engkau 4 tahun kemudian, Pak. Untuk memenuhi pistilitemu, memenuhi kesetiaanmu, kau telah terpanggil, dipilih, datang, dibentuk di lembaga ini. Amin. Jika tidak, saudara, Anda akan tersiap-siap. Pikiranmu akan terbagi 100% mungkin. Pikiranmu 30 ke pacar, 30 ke asramaan, 30 belajar. Lupakan dulu yang 30 itu. Katakan kalau dia pasal-pasal terus, harus video-video call ataupun, Bang, Dek, tunggulah aku 4 tahun kemudian. Berani? Amin. Berani? Amin. Katakan, kalau kau tidak berani mengatakan itu, banyak tantangan-tantangan dari dirimu sendiri akan mengendala, menghambat pertumbuhan pembentukanmu di tempat ini. Kenapa? Dari sana telepon nangis-nangis. Apa enggak gundah hatiku di sini? Gundah gulana, galau loh. Langsung aja katakan, Bang, atau Dek, Kak, tunggu aku 4 tahun lagi. Saudaraku yang kekasih, yang pertama untuk menemukan yang disebut tetaplah setia, yaitu yang pertama, saudaraku, tetap optimis dan yakin. Tanpa adanya optimis atau rasa yakin kita apa yang kita lakukan dan setia terhadap apa yang kita yakinin itu, maka sulit. Maka itu harus menjadi paket. Yakin, karena kesetiaanku datang ke lembaga ini, aku dibentuk 4 tahun, aku yakin, percaya 4 tahun selesai, dan tidak aku tambahin 2 tahun, 3 tahun karena skorsing. Jadi harus dibawain, saudara, ini merupakan paket yang tidak bisa dipisahkan antara setia dengan tindakan itu atau keyakinan. Saya percaya, seperti yakin, tapi yang lain jangan lagi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah teringat kuliah di S2, aku 2 kali S2 kuliah. Karena dulu saya jurusan Biblical Studies, Magister Biblical Studies. Lalu pemerintah katakan apa? Tidak laku gelar MTes. Padahal itu saudara jurusan orang gila. Kenapa orang gila katakan? Harus bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Inggris. Dan 3 orang kami, hanya 3 yang lulus. Lainnya itu pindah program. Jadi kalau katanya Pak Bernike yang paling bodoh di dalam kelas itu, paling tidak juara 3, karena mahasiswanya tinggal 3. Iya. Memang Pak Bernike paling bodoh di kelas itu, Pak Atuy, tapi paling tidak juara 3. Lanjut lagi kan pemerintah mengatakan nggak laku lagi, harus MTH, kuliah lagi. Beberapa tahun kemudian ambil S3 Demin. Wah, dengan gayanya dosen terbang ke Medan, dosen terbang ke Batam, dan sampai ke Kepri, Tanjung Pinang.
Lalu ada peraturan demin tidak berlaku lagi sebagai gelar akademis. Tadinya mengajar S2 dan S3 gara-gara tidak terpakai lagi S2 itu, langsung hanya di S1. Karena tidak mungkin mengajar S2 diajar S2. Akhirnya saya setia pada panggilanku sebagai pengajar atau hamba Tuhan, lalu kuliah lagi, ambil DTH. Kesetiaan pada komitmen sendiri, saudara, itu akan membuahkan hasil. Yang puji Tuhan, walaupun saat itu terseok-seok 74 juta, hanya uang kuliah saja, belum lagi uang kuliah, belum dari kecil. Ya, di rumah makan apa? Makan seadanya. Puji Tuhan, istriku saat itu mendukung penuh. Lalu dia pulang kampung, rayu-rayu mertuaku rumah, dirayu-rayu. Ternyata apa dijual di sana? Sampai 5 keboknya yang dititipkan orang lain dijual. Kalau di kampung itu kebo dibeli, dititipkan orang lain, dipelihara, nanti beranak setengah-setengah. Nah, itu yang dilakukan istri. Nah, karena keyakinan kami, komitmen kami dalam panggilan kami dalam menggembalakan, maka istriku pun mendukung. Dia harus korek-korek di kantong papa. Saudaraku yang kekasih, artinya saudara, ketika kita sudah optimis melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan banyak jalan dengan cara Tuhan sendiri untuk menolong kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kerjasama di sana artinya kita harus melakukan. Optimis. Kalau kita tidak optimis, tidak melakukan, bagaimana Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan? Tuhan tetap memberikan seperti itu Nuri Handayani, kita di depan tapi dia dituntun, kita dituntun, dijagai. Maka terjadilah apa firman Tuhan katakan, jadilah seperti imanmu. Selanjutnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah tewas, omong kosong. Maka harus ada aksi. Pada keyakinan itu maka membuahkan hasil. Nah, itu dari buah setia. Yang kedua, saudaraku, tetaplah setia adalah tetap menjaga hati. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat baginya. Ketika Tuhan meninggalkan murid-muridnya, apa pesannya? Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu Alkitab biasa. Itu dari kitab Mazmur. Diambil ayatnya itu. Walaupun itu lagu hidung seduh, teduhnya orang Sotrak. Menjaga hati. Bagaimana kita menjaga hati, saudaraku? Bukan dikawal-kawal hati. Jaga perasaan orang. Kalau kau tidak mau dilukai, jangan melukai orang. Kalau kau tidak mau diintimidasi orang, jangan intimidasi orang. Kalau kau dianggap tidak error, jangan anggap orang Seringkali kita hadapi seperti itu. Hanya menilai saja bisa. Ada kekurangannya banyak. Sehingga saudara menjadi syak kepada orang lain. Di sini yang dikatakan tidak menjaga hati. Tatkala kita tidak menjaga hati, saudaraku, maka lupa kita apa yang disebut tetaplah setia. Maksud setia di sini, saudaraku, tentu secara global. Setia menjaga hati, menjaga perasaan. Apa yang kau lakukan, apa yang ingin orang lakukan kepada dirimu, lakukanlah. Kalau kau cukik-cukik orang lain, kau tidak akan dicukik-cukik, justru mungkin lebih banyak. Tidak baik. Adik-adik yang mahasiswa, ini adalah strategi simbolis di Inggris yang paling tipis. Tidak kelihatan, tapi terasa.
Kalau mungkin dipukul orang tanpa kelihatan, jelas. Tapi kalau untuk jaga hati, merekodnya itu bagaimana? Sangat tipis, saudara, tapi sangat terasa. Nah, seringkali kita tidak tahu, tidak mau menjaga hati sehingga orang syak melihat kita. Ya akhirnya hanya selebay saja, sehelo saja. Berpapasan, tetapi dalam hati kongkong. Kenapa? Memang karakter manusia seringkali seperti pasar istilah orang Batak, semua dulu-dulu kayak gunung, kelihatan dari jauh, wah indah, gagah, mantap ya. Tapi ketika kita dekati, di sana ular, kepiting, pacak, macam-macam di situ. Segala yang jelek ada pada diri. Jadi sudah mengajari seperti sudah menjaga jarak. Jangan banyak ngomong dengan dia. Bagaimana cara doakan lagi? Saya tidak lakukan saudara sering melihat jemaat yang aku layani sering kali terjadi. Datang ke gereja, haleluya, haleluya. Tapi di belakangnya itu selalu ngerumpi antara satu jemaat dan jemaat yang lain. Dari mana Pak Berni tahu? Saya gembalanya. SMS selalu masuk, Pak Pendeta tolong aku didoakan dong. Aku diomongin Pak ini, katanya aku begini-begini. Orang yang ribut pendetanya yang pusing, saudara. Nah, kalau pendetanya saja begitu, bagaimana mau bimbing yang begini? Maka benarlah katakan saudara apa? Orang yang memahami hati Tuhan bukan yang hafal ayat firman. Kalau kita berbicara hafal ayat, Farisi lebih hafal, tapi Tuhan hardik. Lebih dasar lagi, si iblis itu paling lebih piawai lagi terhadap ayat-ayat Alkitab. Apakah dia benar? Sehingga tapi si iblis tidak pernah tahu jaga hati, tidak pernah tahu jaga perasaan itu. Tanpa berpikir dia, padahal intelektualnya si iblis itu tingkat surga, saudara, karena dia tadinya dari surga itu. Udah level tingkat surga levelnya, kelasnya. Tetapi kelihatan orang kali lah pada orang barat. Jadi saudaraku, untuk tetap setia harus dibarengi menjaga hati, supaya orang lain tidak syak terhadap kita. Jaga status, jaga profesi. Kalau sebagai hamba Tuhan, saya memang sering main di TikTok, saya aktif sekarang. Kenapa? Di Facebook saya posting satu potongan video yang nonton hanya 10 doang dalam 3 bulan. 10 orang pun penontonnya, nge-like hanya 7. Saya posting ke TikTok, dalam 1 minggu bisa 800 saudara yang nonton. Yang like itu hampir bisa dikatakan 30, 40 sampai 100. Migrasi. Karena tujuan kita adalah memberitakan firman. Ya, saya aktif itu. Karena di sana ada ini. Maka kalau Anda main TikTok, pilih temanmu, pertemananmu di situ. Jangan asal pilih puluh, rawa-rawa banyak di sana. Rawa-rawa istilah mereka apa? Saya juga baru-baru tahu, saudara. Itu akun rawa-rawa, itu orang rawa-rawa. Pilih-pilih seperti pertemanan banyak mahasiswa dan orang-orang Batak, orang-orang gereja. Maka setiap tampil di layar saya, di berandanya, lagu-lagu rohani semua. Batasi di dalam pengaturan. Kalau ada bernuansa seks atau erotis, kan bisa diatur. Orang kan tidak akan tahu itu, saudara, orang yang tidak terjun. Sama seperti dulu mengatakan, media massa ini gereja mengatakan dulu adalah alat iblis. Kenapa iblis? Banyak ayatnya. Seperti Efesus 6, harus memperlengkapi sendiri. Roh-roh yang di udara. Lalu ditafsirkan, apa itu roh-roh di udara? WWW. Itu dalam bahasa Ibrani. WW 666. Jadi semua orang yang menggunakan internet harus berpapasan dengan angka 6 itu. Di dalam Kekristenan triple 6 itu apa disebut? Ya, antikristus. Maka saat itu semua gereja menolak internet. Tapi zaman sekarang, adakah gereja yang tidak menggunakan internet?
Seringkali kita hamba-hamba Tuhan terlalu jadul. Seharusnya kita lah jemaat atau hamba Tuhan lebih dulu daripada jemaat. Jangan langsung pesimis. Dulu saya mau bermain blogspot saudara sebelum main Facebook. Main apa Facebook? Blogspot itu 1 klik 1 rupiah. 1 klik 1 rupiah, 1 klik. Ya ampun. 1000 klik itu hanya 1000 rupiah. Berapa bulan kita tunggu itu? Padahal bikin konsep makalah, bahan ajar di situ semua. Sampai begadang-begadang matanya sampai plus 150 demi blogspot bisa dibaca orang lain. 1 klik 1 rupiah 1 klik. Sekarang saudara beli, saya katakan waktu sering main TikTok kalau 1.500.000 itu terlalu rendah sekali saya dapat. Tapi saya bukan mengajak saudara ya. Halo. Alasannya mungkin orang bertanya kenapa, katanya Pak Birnika seperti makin lama semakin stres. Streslah kau kalau bermain di rawa-rawa. Bermainlah di tempat posisi porsimu sebagai hamba Tuhan. Banyak pendeta-pendeta di sana, banyak singer-singer di sana yang nyanyi rohani. Perkenalkan lagu-lagu rohani. Perkenalkan kau sebagai konselor ataupun nasihat-nasihat apa yang baik untuk pertumbuhan iman. Jangan terlalu pesimis. Sama seperti dari tadi itu. Gereja dulu sangat anti pada internet. Tapi sekarang tidak ada gereja yang tidak menggunakan internet. Jadul kali. Seharusnya gereja lah yang terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita jaga hati. Amin. Amin. Yang ketiga, ya habis ini saudara kita ada kegiatan apa ya? Menguji ya proposal. Ya, siap. Ya. Yang ketiga saudara tetap sertakan nama Tuhan. Tatkala kita masuk yang disebut tetaplah setia. Harus terjadi berdoa dan bagaimana prakteknya itu saudara? Dikala kita melakukan sesuatu itu tetap koridor Tuhan, ada aturan-aturan main. Ya kita sebagai pemegang keuangan, bendahara kelas, jangan korupsi. Boleh nggak korupsi? Betul ras? Boleh nggak? Korupsi 200, 500, 1000 rupiah. Boleh nggak? Ini yang disebut itu. Tetap sertakan Tuhan di dalamnya supaya matamu, niatmu, rasamu tidak melenceng ke sana. Kalau ketika kau dipercaya sebagai bendahara, kesempatan kau buat di situ. Kalau Anda buat di dalam kelas mungkin hanya 700 rupiah atau 1200, tidak akan ada yang bertanya itu terlalu kecil. Padahal dalam kekristenan mencuri satu peniti sama dengan seekor gajah. Tetap sama-sama pencuri. Adakah ayatnya pencuri tidak masuk surga? Nggak ada ayatnya. Berarti Anda belum lulus baca Alkitab. Jangan katakan aku belum 30 kali baca Alkitab keseluruhan. Jangan begitu seperti teman saya. Pak, masa ada kata tambung? Kenapa ada kata tambung di dalam Alkitab? Kenapa? Jemaat itu tanyakan gitu. Dia bilang, kenapa apa sih artinya tambung bu? Datang si ibu ini guru sekolah bilang, nggak ada kata tambung. Padahal dia itu S2, nggak ada kata tambung. Kenapa itu kata tambung? Padahal ada 27 kali kata tambung di sana. Tambun aku sangat iri melihat orang-orang fasik itu anak-anak tambun tubuhnya. Berarti dia sudah sampai S2 nggak lulus, belum pernah baca Alkitab. Nah, jangan sampai saudara juga nanti paling tidak Anda tamat dari sini sudah baca minimal sekali Kejadian sampai Wahyu, sehingga orang berbicara walaupun Anda tidak ingat pasalnya, ayatnya, tapi Anda pernah baca ayat ini. Maka ketika menjawab, mengalir saja kita dipimpin Roh Kudus. Karena memang sebelumnya kita sudah belajar dan belajar, lalu Roh Kudus ingatkan, oh ada gimana ya? Ada. Jadi tetap kesetiaan itu harus kita berbagi, saudara, dalam melakukan sesuatu.
Karena dalam kesetiaan itu juga ada penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya katakan yang 14, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Di sini saya lihat saudara, sebagai aplikasi. Tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, ya, biarlah murid-murid itu tetap menjalankan apa menjadi visi misinya, ataupun apa yang telah dimandatkan. Amin saudaraku. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami akan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ditaburkan supaya kami tetap setia. Berikan hati kepada kami, hati yang optimis. Berikan juga Tuhan kepada kami pandai menjaga hati kami supaya orang lain tidak syak melihat kami. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam pasaran kami. Begitu juga Tuhan, saudara kami tetap setia menyertakan Tuhan dalam segala aktivitas kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan semua berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan hormat dan pujian semua hanya terpujilah firman Tuhan ditaburkan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Karena firman yang ditaburkan tertanam di tanah yang seperti di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah, dapat kami nikmati dan hidup dalam kehidupan ini, dan kami bagikan kepada orang lain sebagaimana Tuhan kehendaki, supaya kami menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus didoakan. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi firman dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilakan. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami sangat mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan mengunjukkan setiap persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita menyanyikan pujian betapa hatiku berterima kasih.